Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan belajar keseimbangan partikel ya, materi fisika kelas 11. Materi ini masih berhubungan dengan materi sebelumnya mengenai dinamika rotasi. Oke, langsung saja kita mulai ya. Di sini dikatakan ya keseimbangan partikel. Sebuah benda dikatakan mengalami keseimbangan secara translasi jika benda tersebut diam, atau keseimbangan statis, atau bergerak beraturan, atau keseimbangan kinetis ya. Jadi ketika dikatakan benda itu seimbang, maka ada dua nanti. Yang pertama itu dia diam diam ya, atau dia bergerak beraturan. Maka itu nanti dikatakan keseimbangan. Itu adalah keseimbangan secara translasi. Kita fokus dulu ke sini ya, karena nanti sebenarnya ada yang namanya keseimbangan rotasi gitu. Tapi kita fokus dulu keseimbangan secara translasi, yaitu keseimbangan pada partikel. Jadi kalau kita membahas keseimbangan partikel, maka kita membahas tentang keseimbangan secara translasi. Tahu ya bedanya gerak secara translasi sama rotasi ya. Kalau rotasi itu kan dia bergerak tapi menggelinding gitu ya. Kalau translasi dia hanya bergerak saja, tidak ada menggelinding kayak kayak bowling gitu ya. Kalau bermain bowling kan itu kan bergerak tapi menggelinding gitu. Itu namanya rotasi. Kalau translasi kita mendorong meja, seperti itu ya. Oke, di sini katakan jika benda tersebut diam atau keseimbangan statis atau bergerak beraturan keseimbangan kinetis ya. Kinetis di sini ya, karena kinetis itu kan bergerak ya, tapi dia harus beraturan gitu ini. Tapi kita fokusnya sekarang adalah keseimbangan statis dulu. Yang ini kita akan fokus keseimbangan statis gitu. Oke, apa artinya diam benda diam ya? Misalkan saya membuat di sini sebuah sistem ya, ada tiga tali gitu ya. Maka ini ada titiknya ya. Maka titik ini nanti tidak akan bergerak diam. Sistem ini tidak akan bergerak di titik ini nanti akan diam karena itulah nanti namanya yang disebut sebagai statis. Jadi dia tidak bergerak. Misalkan ini tali satu, tali dua, tali tiga. Jadi titik ini nanti diam atau tidak bergerak gitu. Itu namanya nanti seimbang. Kalau titik ini nanti bergerak ke sini, contohnya ke bawah, maka dia kan tidak seimbang. Berarti di bawah ini mungkin lebih berat gitu ya. Ya lebih berat, atau dia lebih ke kiri, maka dia nanti tidak seimbang. Tapi kalau dia tetap di sini, itu namanya seimbang, dia diam gitu. Kalau dia bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, maka dia nanti disebut tidak seimbang gitu. Oke, bisa diikuti ya. Terus syarat keseimbangan partikel itu nanti ada ya, syaratnya itu syarat keseimbangan partikel ini ada. Karena kita belajar translasi, maka syarat keseimbangan partikel itu nanti gayanya uh, nol ya, gaya yang bekerja pada sistem itu nol. Tapi nanti kalau kita belajar secara rotasi, maka terus gaya dan torsinya yang nol. Kalau di sini hanya gayanya saja yang nol, karena kita hanya belajar secara translasi, jadi nanti gayanya nol. Nanti pertemuan berikutnya akan kita lihat secara rotasi, di mana gaya dan torsinya juga akan nol gitu ya. Oke, langsung saja kita mulai. Syarat pertama itu adalah sigma fx-nya itu pasti nol ya. Sigma fx sama dengan nol, terus sigma fy juga nol ya. Kalau dia nanti dimensi 3, maka sigma fy-nya juga sigma fz ya. Sigma fz-nya juga nanti nol. Atau sigma f-nya ya, f totalnya atau sigma f keseluruhannya itu sama dengan nol gitu ya. Seperti itu. Jadi sigma fx-nya nol, sigma fy-nya juga nol, sigma fz-nya juga nol, sigma f-nya nol ini ya. Gayanya yang bekerja itu nol. Oke, misalkan saya mempunyai sebuah sistem di sini ya. Sistem misalkan seperti ini aja ya. Oke, ini. Terus misalkan di sini ada beban ya, beban hidup yang sangat berat dan berarti gitu ya, M. Oke. Nanti biasanya di sistem ini ya ditanyakan kalau sistem ini seimbang ya, kalau sistem ini seimbang, maka berapakah tegangan talinya gitu biasa ditanyakan ya, berapakah T1 misalkan T1 ini T2 gitu. Terus ini T3. Berapakah tegangan tali pada sistem ini? Mungkin nanti T1, T2, T3 berapa gitu. Untuk mengerjakan ini, maka kita harus bisa menggambar diagram bebas pada sistem ini. Atau kita bisa menggambarkan setiap komponen gaya yang bekerja pada tegangan tali gitu ya. Sekarang kita analis dulu ya. Kita analis dulu. Oke, sekarang kita analis dulu T1-nya. Tinjau tali satu. Kita sebut aja itu tali satu ya. Oke.
Di tali 1 ini nanti ada dua gaya bekerja ya. Ada dua gaya yang bekerja, yaitu gaya tegang tali di mana aja. Yang pertama terhadap sumbu X ya, kelas 10 kalian sudah belajar. Yang kedua terhadap sumbu Y. Ini seperti ini dia. Nanti di sini ada T1X ya. Di sini ada T1Y. Sekarang T1 itu apa ya? T1X itu nanti T1X itu sama dengan T1 cos theta. Kalau di sini misalnya theta ya. Kalau ini theta gitu. Ini kita buat aja alpha T1 cos theta. Oke, jadi T1X itu nanti T1 cos theta. Itu dapat dari mana? Kalau kita lihat ini tetanya, berarti ini kan kalau gambar segitiga gini, maka ini juga theta dong di sini. Ini juga theta ya. Maka nanti cos theta sama dengan T1X ya, samping per miring. Per miringnya kan T1 ya, ini tadi T1 gitu. Maka T1X nanti T1 kali cos theta, supaya tidak bingung. Itu dapat dari situ ya. Sekarang kita lihat T1Y-nya. Maka T1Y-nya pasti T1Y-nya ya, ini sampingnya, ini depan berarti ya. Berarti T1 sin theta. Seperti itu. Oke, bisa ya. Sekarang tinjau tali 2. Tali 2. Kalau tali 2 berarti sama aja tadi T2X. Berarti T2X nanti T1 cos alpha, maka T2Y-nya T1 ini T2 ya, T2 cos alpha, ini T2 sin alpha. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah arahnya. Oke. Arahnya kalau T1 cos theta ini arahnya ke kiri, jadi nanti minus ya. Ini ke atas, jadi nanti plus. T2X ini nanti ke kanan, arahnya ke kanan, berarti di plus. Ini juga plus gitu, minus plus 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 gitu ya. T3 ini nanti arahnya ke bawah, kita buat aja nanti dia minus gitu, atau W ya, di sini ada W gitu. Sekarang kita tinjau sumbu X ya. Tinjau, tadi kan sigma fx nya 0 ya, sigma fx sama dengan 0 gitu ya. Sigma fx sama dengan 0, sehingga nanti di sigma fx ini ada berapa gaya yang bekerja? Ada dua tadi, T1X dan T2X, satu ke kanan satu ke kiri, sehingga nanti di sumbu X ya, sumbu X, maka sigma fx nya sama dengan 0, berarti T2X dikurang T1X sama dengan 0. T2X nya tadi apa? T2 cos alpha ya, dikurang T1 cos theta itu sama dengan 0 gitu. Atau T2 cos alpha itu sama dengan T1 cos theta. Seperti itu ya. Itu di sumbu X. Sekarang tinjau sumbu Y dulu. Kita lihat sumbu Y. Di sumbu Y, ini. Di sumbu Y ini ada 3 gaya yang bekerja. Ada 3 gaya. Gaya apa aja ya? Sumbu Y. Yang pertama T1Y, terus nanti yang kedua ada di sini juga T2Y ya. Ada juga nanti T2Y. Ada T1Y, T2Y, dan gaya berat ke bawah. Jadi di sumbu Y ini ada 3 gaya yang bekerja. Gaya tegangan tali T1, gaya tegangan tali T2, dan gaya berat. Sehingga nanti T1, T2 nya kan ke atas kan. Maka T2Y tambah T1Y ya. T2Y tambah T1Y dikurang W. Sama dengan 0. Karena tadi syaratnya sigma FY harus sama dengan 0 gitu ya. Sigma FY. Oke. T2Y nya tadi apa? T2 sin alpha tambah ini T2 ya. T1 benar. Tambah T1 ya. T1 sin theta dikurang M kali G ya. W itu kan M kali G sama dengan 0. Maka T2 sin alpha tambah T1 sin theta sama dengan M kali G. Seperti itu. Jadi ini konsepnya ya. Jadi nanti untuk mencari tegangan talinya, T2 cos alpha sama dengan T1 cos theta. Terus untuk ini T2 sin theta sama dengan tambah T1 sin theta, T1 sin alpha tambah T1 sin theta itu sama dengan M kali G.
gitu. Oke, coba dulu dilihat ya, apakah ada yang kurang pas. Ini sudah pas ya. T1 cos alpha, T1y, T1 sin theta. Kita review dulu apakah ada yang salah. T2x nanti T2 cos alpha, terus T2y, T2 sin alpha. Oke, sejauh ini sudah benar sih. Sigma fx-nya T2x kurang T1x ya. Ini pas ya, T2x di sini ya. Saya gambar dulu ya. Ini ada T2x di sini. Komponen gayanya T2 ya. T2x oke dikurang T1, T2 cos alpha dikurang T1 cos theta atau T2 cos alpha sama dengan T1 cos theta karena sigma fx nya adalah 0. Itu syaratnya ya. Terus disumbu y, sigma fy sama dengan 0 berarti T2y tambah T1y. Coba T1y ini ya benar ya, dikurang w. Oke, sejauh ini sudah pas. Oke, benar ya. Kita akan lihat ke contoh soal. Jadi gini cara melihat diagram bebasnya atau menggambarkan diagram bebasnya. Jadi kita harus paham semua komponen gaya yang bekerja pada setiap tegangan tali. Supaya lebih paham, kita coba lihat contoh soal. Oke, sekarang kita akan bahas contoh soal yang pertama ya. Di sini ada sebuah sistem ya. Ini sudutnya 37 derajat, ini 53 derajat gitu ya. Dan di sini T1 aja kita buat T1. Ini T2. Terus ini T3 gitu. Oke, bisa ya. Sekarang ditanya berapakah T1, T2, dan T3-nya. Langsung saja kita mulai ya. Yang pertama itu paling gampang kita cari dulu T3-nya. T3 ini yang paling gampang dicari. Karena apa? Ya karena ini gitu ya. Karena apa ya? Kalau kita lihat T3 ini, T3 dikurang W sama dengan 0 ya. Kan T3 ke atas, W-nya ke bawah. Jadi T3 itu nanti sama dengan M kali G. Gitu. Maka T3-nya nanti 64 kali 10. Itu nanti 640 Newton. Gitu aja T3-nya. Gampang sekali ya. Sekarang kita cari dulu T1-nya dan T2 pastinya. Sekarang kita tinjau dulu sumbu X. Sumbu X. Oke. Ada sumbu X ini ada dua gaya yang bekerja ya. Nah, dari T1 nanti ke sini. Ada T1X. Terus ada nanti T2X ke kanan. Ini jangan lupa positif. Ini negatif nanti. Sehingga di sumbu X nanti T2X dikurang T1X sama dengan 0. Jangan lupa selalu 0 karena sigma fx sama dengan 0. Itu syaratnya. Oke. T2X tadi ya. T2X berarti T2 cos 53 ya. 53 derajat berarti ya. 53 derajat ya. Sama dengan T1. Ini pindah aja T1 ke kanan jadi T1 cos 37 derajat gitu tadi ya. Oke, T2-nya cos 53 itu kan 0,6 ya. Berarti ini 0,6 T2 sama dengan T1 cos 37 itu 0,8 ya. Sehingga 0,8 T1 gitu aja saya buat ya. Nggak apa-apa. Jadi ini T2 dikali cos 53. Cos 53 itu kan 0,6. Sehingga nanti 0,6 T2 sama dengan 0,8 T1. Atau bisa dibuat gini, T2 dikali 10 semua nanti ini 6T2 ya kali 10. Jadi ini 8T1 kalau semua dikali 10. Ini dikali 10 bertahun nanti ya. Kenapa ini 6? Kenapa 8? 0,6 T2 kali 10 6T2. 0,8 T1 kali 10 8T1 gitu. Sekarang T2 ini bisa dibuat gini ya. T2 sama dengan 8 per 6 T1 gitu. Sekarang kita lihat dulu sumbu Y ya, sumbu Y. Di sini aja sumbu Y agak jauh ya dari sumbu X-nya, nggak apa-apa. Sumbu Y itu berarti ada 3 gaya yang bekerja ya. Ada nanti gaya T1Y, terus nanti ada T2Y. Ada 2 ya, 1, 2 gini. Ada 2 ke atas lagi ya. Maka nanti T1Y tambah T2Y. Tapi ada gaya ke bawah 1, gaya berat dikurang W. Ya, sama dengan 0 karena syaratnya sigma fx sigma fy harus sama dengan 0. Selalu 0 ya. Maka T1Y itu T1Y berarti T1Y ini. Ya, tadi udah tahu caranya berarti ini sin ya.
T1 kali sin 37 derajat. Tadi dapat dari mana nih T1 sin 37 derajat? Tadi sebelumnya sudah kita bahas. Tambah T2 sin 53 derajat sama dengan W. W-nya saya pindahkan aja ke sini. Gitu. Berarti T1 sin 37 itu berapa? Sin 37 itu 0,6 ya. Jadi 0,6 T1 ya. T1 sin 37 derajat sin 37 itu 0,6 T1 tambah T2 itu ya T2 ya sin 53 ya. Sin 53 itu 0,8. 0,8 T2 W-nya tadi M kali G 640 ya, 640 Newton gitu. Sekarang dikali 10 lagi semua, dikali 10 ya. Biar hilang komanya hilang gitu. 0,6 kali 10 6 ya. 6 T1 tambah 8 T2 itu sama dengan 640 dikali 10 6400. Jangan lupa ruas kanan juga harus dikali 10, bukan hanya ini doang gitu. Jadi nanti sekarang T2 tadi udah kita cari di sini nih. Kita substitusi sekarang T2-nya ya. 6 T2 T1 tambah ya 8 kali 8 per 6 T1 per 6 T1. Dapat dari mana T1? 8 per 6 T1 T2 nya ini tadi Bapak ganti gitu. T2 sama dengan 8 per 6 T1. Jadi saya ganti jadi 8 per 6 T1 T2 ini. Sehingga nanti sama dengan 6400 seperti itu. Saya lanjut di sini. Oke, 6 T1 ya. Tambah 8 kali 8 64 T1 per 6 sama dengan 6400. Ini kan harus samakan penyebutnya ya. Maka ini supaya per 6 maka di sini harus 36. 36 T1 per 6. 36 per 6 itu kan 6 T1 ya. Kenapa harus samakan penyebutnya supaya bisa dijumlahkan? Tambah 64 T1 per 6 sama dengan 6400. 36 tambah 64 itu adalah 100 T1 per 6. Benar ya? 36 tambah 64 ya 100 T1 per 6 sama dengan 6400. Kita lanjut lagi di sini agak panjang ya. Sekarang dia 100 T1 sama dengan 6400 dikali 6 ya, kali silang aja gitu. Ini coret cari saja. Jadi T1 nanti ya 64 dikali 6 itu 4 kali 6 24, 36 berarti 384 ya. Satuannya Newton. Sekarang kita cari T2. T2 sama dengan 8 per 6 T1 nih. Berarti 8 per 6 ini ya, T2 8 per 6 T1 kali 384 ya. 384 dibagi 6 ya. 384 dibagi 6 itu adalah 64 ya. Sekarang 8 kali 64 itu adalah 512 Newton. Jadi T1-nya 384, T2-nya 512, dan T3-nya 640. Seperti itu. Oke. Sebenarnya ada cara gampangnya ya. Cara gampangnya ya. Saya kasih tahu dulu cara gampangnya seperti apa. Oke, di sini saja. Wow, kayak ular. Oke, di sini ada cara mudah ya. Dengan menggunakan aturan sin. Kalau kalian sudah pernah belajar aturan sin di kelas 10 ya di matematika wajib, ini akan lebih mudah lagi ya. Kalau kita perhatikan di aturan sin kan A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C gitu ya. Tadi ini kita misalkan aja di sini T3 ya. Oke, T3 gitu. Kita misalkan A itu adalah T1. T1 itu kan ya, sudut yang depannya kalau kita gambar seperti ini ya. Kalau kita gambar seperti ini, ini kan beta kan. Terus sudut yang di hadapan T1 ini nih ya. Sehingga nanti T1 per sin ya. Sin 9 ini kan 90 siku-siku ya yang ini. Ini 90 ini tambah beta ya, sin 90 tambah beta gitu ya. Sama dengan kalau kita lihat T2 per sama aja ini berarti kalau ini alfa di sini alfanya dong ya.
Nah, sini alfa ya. Jadi nanti T2 per sin 90 ditambah alfa gitu. Gitu ya. Sama dengan T3 T3 ini ya, T3 sudut yang depannya nih. Ini sudut yang depannya. Ini kan sudut yang depannya ini ya, sin 180 dikurang alfa tambah beta. Gitu ya. Ini sin 180, ini sin 180, ini 180 ya, dikurang alfa tambah beta. Ini kan 180 sudut berpelurus, jadi ini nanti sudut ini 180 dikurang ini dan dikurang ini gitu. Jadi soal ini sebenarnya bisa kita gunakan seperti itu ya. Tadi kalau T1 ya, T1 per sin yang ini ya, sin 90. Sin 90 tadi ya, sin 90 tambah beta. Tambah betanya betanya tadi 53 ya. Kalau ini 53 ya, tambah 53. Oke, sama dengan karena T3 udah kasih tahu tadi T3, maka kita gunakan aja T3. T3 ya dibagi sin 180 dikurang 37 ya, alfa tambah beta 37 tambah 53. Gitu. Jadi nanti T1 dibagi sin ini 100 berapa ini ya? 143 ya. Sin 143 ya. Benar ya? Sin 143 sama dengan T3-nya itu tadi 640 dibagi sin 180 dikurang 37 tambah 53 ya. 37 tambah 53 90, berarti sin 90 ya. Dikurang dibagi sin 90 derajat gitu. Ini derajat. T1 sin 143 itu ya, sin 143. Kalau kalian belajar di matematika juga ya, sin 143 itu nanti ya, itu kan sin 180 dikurang 37 ya. Ya benar ya. Itu sama dengan sin 37. Sudut-sudut berelasi. Semoga masih diingat ya. Jadi ini nanti per sin 37 aja. Sin 37 ya, sama dengan 640 per 1. Sehingga nanti T1 sama dengan 640 dikali sin 37. Gitu. Jadi di sini aja. Jadi nanti T1 sama dengan 640 sin 37 itu kan 0,6 ya, dikali 0,6. Benar ya. Jadi nanti 640, nolnya hilang, komanya hilang ya, dikali 6, tinggal 640 ya, 640 ya, 64 ya, 64 dikali 6 itu nanti jawabannya 24, 36, 384 gitu. Jadi sama ya. Sama tadi jawabannya T1 itu adalah 384 kalau kita menggunakan aturan sin gitu ya. Kalau kita menggunakan aturan sin, nanti dengan cara yang sama T2 nanti T2 per sin 90 tambah alfa sama dengan T3 per sin 180 dikurang alfa per beta. Jadi nanti T2 per sin 53 ya, sama dengan 640 ya. Jadi nanti dapat T2-nya 512 dengan cara yang sama. Seperti itu kira-kira. Oke, bisa diikuti ya. Jadi, tapi saya harapkan kalau kalian nanti mengerjakan soal pakai cara ini aja ya, supaya kalian terbiasa menggunakan menggambar diagram bebas pada sistem ya, dan mencari komponen-komponen gaya yang bekerja pada sistem gitu. Pakai ini juga apa-apa, tapi ini kalau pas ujian aja. Kalau pakai nanti di soal, kalian pakai ini aja gitu, supaya pemahaman kalian lebih lebih supaya lebih paham ya tentang bagaimana cara menggambar diagram bebas pada sistem gitu, dan mencari komponen-komponen gayanya. Oke, bisa seperti itu ya. Oke, kita akan lihat satu lagi contoh soal.
Oke, kita akan bahas contoh yang kedua ya. Oke, di sini ada ya tegang talinya T1, terus ada T2, ini sudutnya 60 derajat, terus ada T3, terus massa oletnya 40 kg. Ditanya nanti tentukanlah T1, T2, dan T3 gitu ya. Oke, kita mulai aja dari T2 tadi ya. T2 sama dengan T2 dikurang W sama dengan 0 ya. T3 ya, T3 dikurang W sama dengan 0. T3 nya berarti T3 sama dengan W ya kan. Ini T3 W nya ke bawah ya. Terus ini, nah ini aja. Oke, T3 sama dengan, maka T3 sama dengan W itu M kali G, sehingga T3 dapatnya nanti 4 kali 10 jadi 40 Newton gitu. Oke, sekarang kita coba cari T1 dulu atau T2. Sekarang kita analisis sumbu X ya. Kita tinjau sumbu X. Di sumbu X itu ada satu gaya bekerja ya. Ada T1 dan nanti ada T2 ya. Jadi nanti ini T2 ini kan seperti ini ya. T2 ini jadi seperti ini. T2Y ya. Terus ada T2X gitu. Oke, jadi nanti T2X ya ke kanan dikurang T1X. Nah, ini T1X karena dia sumbu X gitu. Sama dengan harus 0 ya. Oke, maka T2X itu sama dengan T1X. T2 nya kan ini T2 nya nanti jadi T2 cos 60 ya. T2 cos 60 derajat. T1X nya kan T1 ya, jadi T1 gitu ya. Sehingga nanti T2 kali cos 60 itu setengah ya. Ya, setengah. Benar ya. Oke, T1. Maka nanti T2 per 2 sama dengan T1 atau T2 sama dengan 2 kali T1 gitu. Bisa? Oke, jadi T2 itu adalah 2 kali T1. Nah, sekarang kita lihat sumbu Y-nya. Sumbu Y. Sumbu Y-nya ini adalah ada 3 gaya yang bekerja. 2 ya, 2. T2Y dan T3 doang ya. Berarti T2 ini sigma fx, jangan lupa sigma fx sama dengan 0. Ini juga sigma fy harus sama dengan 0 gitu. Jadi ini T2Y berarti ya, T2Y ke atas dikurang T3 sama dengan 0 gitu ya. T2Y ini kan ada T2Y ini nanti T2 sin theta ya. T2 sin, kalau tetanya 60 berarti sin 60 ya, sama dengan T3. Sehingga nanti T2 sin 60 itu setengah akar 3. T3 nya tadi 40 Newton. Jadi T2 nanti ya 40 dikali 2 ya, dikali 2 per akar 3. Ini karena ini harusnya kan T2 akar 3 per 2 kan ini. Dikali 40, jadi kali silang nanti 40 ya, kali silang, jadi nanti T2 akar 3 sama dengan 80 atau 40 kali 2 gitu. Ini kali silang dulu, terus nanti bagi akar 3 gitu. Dan nanti T2 nya dapat 80 ya per akar 3 gitu. Atau kalau dirasionalkan jadi kali akar 3 ya, sama-sama dikali akar 3, jadi ini nanti 80 akar 3 per 3. Ini sama-sama dikali akar 3 ya, kali akar 3, ini kali akar 3 gitu. Jadi nanti 80 akar 3 per 3, sehingga T2 tadi T2 ya, ada T1 tadi ya, berarti di sini aja T1 sama dengan T2 per 2 gitu. Jadi T2 nya tadi 80 akar 3 ya per 3 per 2 lagi gitu. Jadi nanti T1 nya 80 akar 3 per 3 kali 2. Gini. Ini kan bisa saling membagi nih, 40 ya. Jadi nanti tinggal 40 akar 3 per 3 gitu. Jadi T1 nya ya 40 akar 3 per 3
T2 nya 80 akar 3 per 3. T3 nya nanti 40. Semua Newton dan Newton gitu. Oke, nah coba dilihat ya, apakah ada pertanyaan sejauh ini. Kalau ada silakan ditanyakan. Terima kasih.